Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah kemarin Refli Harun menerima fakta bahwa para pendukung Ganjar meledak di GBK, dan setelah Refli menerima fakta bahwa buruh-buruh mendukung Ganjar bahkan sudah datang ke rumahnya dan menyatakan dukungannya. Sekarang ada artis hmm, yang juga bersuara sama sekali nggak melirik Anies sebagai calon presiden yang didukung oleh artis yang diwakili oleh Denny Cagur sebagai pengurus dari Rampai Nusantara sebagai upaya menghindari politik identitas yang berpotensi atau bahkan sudah menjadi fakta memecah belah bangsa Indonesia. Malam Denny Cagur dan kawan-kawan dari Rampai Nusantara menyatakan dukungannya ke dua orang, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kita baca dulu beritanya, saudara. Ini menarik sekali saya kira. Analisis Rampai Nusantara untuk Indonesia. Mampu redam politik identitas. Rampai Nusantara harap Prabowo dipasangkan dengan Ganjar. Masalah politik identitas akibat kontestasi Pilpres diharapkan tidak terjadi di 2024. Salah satu upaya yang didorong oleh kelompok masyarakat adalah mendorong sejumlah figur untuk berpasangan menjadi kontestan. Di harapan Rampai Nusantara, Ganjar dan Prabowo menyatu. Rampai Nusantara menjadi satu unsur kelompok masyarakat yang ikut mendorong sejumlah nama, bahkan disebut dua nama tokoh politik yang diisukan tengah bertentangan untuk bisa dipersatukan. Dua tokoh, padahal yang udah jelas deklarasi itu Anies. Tapi kenapa Rampai Nusantara nggak melirik, nggak menyebutkan bahkan nama Anies Rashid Baswedan? Saya kira karena Rampai Nusantara tahu bahwa aktor politik identitas itu adalah Anies Rashid Baswedan. Dan dia yang harus paling bertanggung jawab terhadap keterbelahan bangsa sampai sekarang. Serius. Anies harus bertanggung jawab. Yang paling harus bertanggung jawab. Lalu, Rampai Nusantara menjadi satu unsur kelompok masyarakat yang ikut mendorong sejumlah nama, bahkan disebut dua nama tokoh politik yang diisukan tengah bertentangan untuk bisa dipersatukan. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah, mengatakan pihaknya mendorong agar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, untuk menjadi pasangan di Pilpres 2024. Di harapan Rampai Nusantara, Ganjar dan Prabowo menyatu, menikah untuk berpasangan di Pilpres 2024. Kami tidak akan mendukung calon presiden yang menggunakan cara atau strategi politik identitas yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan di tengah masyarakat, ujar Mardiansyah. Jadi udah jelas di sini. Politik identitas itu bukan hanya sekedar isu, tetapi sudah menjadi fakta. Dan fakta ini dipahami oleh banyak orang. Dan alhamdulillah Rampai Nusantara memahami fakta ini. Dan sampai sekarang kita tahu sama-sama pernyataan dari para pendukung Anies. Bahkan ada yang sampai mewajibkan politik identitas. Ini kan berbahaya. Padahal fakta keterbelahannya sudah terjadi gara-gara politik identitas. Fakta terpecahnya masyarakat udah terlihat jelas akibat politik identitas. Tapi mereka bahkan satu kali lagi ada yang mewajibkan politik identitas. Ini kan berbahaya sekali. Jika memang Anies nanti benar-benar maju dan mendapatkan tiket sah menjadi cawapres, maka boleh jadi
Politik identitas kembali dimainkan karena fatwa-fatwa dari pendukung Anies sudah mulai. Sekali lagi, nggak berhenti-hentinya terus diteriakan. Wajib tuh politik identitas katanya. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan dulu ya. Ia menyatakan jajaran kepengurusannya yang saat ini telah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia mengharapkan pemilu 2024 tidak merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sepakat nih. Karena politik itu secukupnya berbangsa dan bernegara selamanya. Maka dari itu, Mardiansyah menilai sosok yang memenuhi karakteristik tersebut, yaitu tidak menggunakan politik identitas dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Saat ini kami melihat ada dua nama yang masih sesuai dengan harapan kami, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi hanya dua, Ganjar dan Prabowo. Anies tuh kali lagi udah dipahami sebagai fakta bahwa dia adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap politik identitas. Gitu ya. Saat ini kami melihat ada dua nama. Oke, udah lanjut. Ditambahkan Wakil Ketua Umum Rampai Nusantara, Denny Cagur. Pihaknya memiliki harapan besar dalam Pilpres 2024 nanti. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bisa menyatu sebagai pasangan calon untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan kami akan menyambangi semua partai politik pendukung Ganjar dan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung, ucapnya. Lebih dari itu, Denny memastikan Rampai Nusantara akan membahas lebih lanjut soal nama capres yang akan didukung jika nantinya Ganjar dan Prabowo tidak bisa menjadi pasangan. Jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan maju masing-masing sebagai capres, maka kami akan memutuskan satu nama pada rapat nasional yang akan kami selenggarakan dalam waktu yang akan datang. Pungkas Denny. Jadi artis Denny Cagur yang terkenal dengan gombalannya. Sempat yang viral itu menggombal Mbak Nana atau Najwa Shihab. Sebagai wakil ketua Rampai Nusantara, hanya mendukung dua karakter yang bisa mempersatukan bangsa dan tidak menggunakan politik identitas, hanya Prabowo dan Ganjar Pranowo. Selain daripada itu, satu lagi tuh si paling iman, Anies Rashid Baswedan. Ini tentu orang yang mesti diwaspadai gerak-geriknya, gaya berpolitiknya, karena kenapa saya mengatakan Anies yang harus lebih bisa bertanggung jawab, meskipun kalau dia ditanya politik identitas, dia digelari sebagai bapak politik identitas, jawab Anies kan seperti ini. Coba lihat aja Jakarta ketika saya pimpin. Adakah saya hanya memprioritaskan satu golongan dan mengenyahkan golongan yang lain, memprioritaskan satu agama dan meniadakan agama yang lain? Oh, enggak ada, kata Anies. Tapi fakta keterbelahan dan Anda tega menggunakan cara itu menunjukkan bahwa dengan segala cara Anda melakukan untuk supaya Anda menang tanpa menghitung impact-nya, dengan segala cara membabi buta tanpa menghitung impact. Ini orang-orang yang kayak gini tuh tidak punya moral namanya, tidak punya empati, ya nggak punya.
Gak apa-apa mereka bertengkar. Gak apa-apa masyarakat ribut. Gak apa-apa masyarakat cakar-cakaran. Gak apa-apa masyarakat saling lempar, saling bunuh, saling tendang. Yang penting saya menang. Apa tidak berbahaya orang bermental seperti ini? Hmm? Faktanya kan itu. Terakhir, saya imbau kepada masyarakat seluruhnya untuk sadar bahwa politik identitas itu adalah berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Dan jika ada ulama yang berfatwa bahwa politik identitas adalah wajib, itu adalah menipu. Maksudnya, Islam, agama tidak mewajibkan, apalagi mengajarkan. Karena impactnya keterbelahan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau mereka mengatakan ini dalilnya Rasulullah juga sama. Beda. Beda konteks. Beda zaman. Dan beda orang. Dan beda impact yang jelas. Ya, bullshit kalau mereka mengatakan wajib politik identitas. Itu adalah strategi politik mereka. Dan mereka tega menggunakan politik identitas sebagai upaya naiki anak tangga menuju yang dia inginkan. Meskipun resikonya masyarakat cakar-cakaran, bunuh-bunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sadar, mari jaga keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, agar jangan sampai mereka terjerumus, terprovokasi, mengatasnamakan apapun, mengatasnamakan agama. Ayo dukung ini agar masuk surga. Ayo dukung ini, menunjukkan keimanan yang tebal. Jangan bullshit itu semua. Mereka lakukan kayak gitu demi kepentingan politik, bukan demi kepentingan Islam, bukan demi kepentingan semua umat Islam, dan bukan demi kepentingan penyebaran ajaran agama Islam, bukan, tapi kepentingan politik kotor mereka. Pahami itu. Pahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.